Saya Uli Manalu dalam Info dan Opini. Kami akan sampaikan untuk Anda tulisan Pendeta Wenata Sairin di Kompasiana dengan judul Refleksi Alkitab, Bekerja Itu Mulia. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Sahabat, demikian Pendeta Wenata Sairin mengutip Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10 di awal tulisannya. Bekerja mendapat tempat yang amat penting dalam konteks kehidupan sebagai umat beragama. Semua agama mengingatkan bahkan memotivasi manusia untuk bekerja dan bukan menjadi seorang yang pemalas. Bekerja adalah tugas manusia. Di awal sejarah, manusia ditempatkan Allah di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kejadian 2 ayat 15. Tugas untuk bekerja, imperatif untuk berkarya datang kepada manusia sebelum ia jatuh ke dalam dosa. Kerja bukan hukuman atas dosa. Bahwa sesudah manusia jatuh ke dalam dosa, kerja mendapat sebuah perspektif yang baru, mendapat underline, itu soal yang lain. Bekerja dalam perspektif makro adalah melibatkan diri dalam proses penciptaan yang Allah lakukan di tengah sejarah. Bekerja sebab itu tidak sekadar jargon, tagline atau ideologi sang penguasa. Bekerja adalah ekspresi religius dari sosok manusia beragama. Bekerja tidak hanya sebuah istilah sekuler, bekerja juga memiliki dimensi teologi yang amat dalam. Sahabat, di dalam bekerja ada aspek tanggung jawab dan kredibilitas manusia. Ada urusan etik, ada kaitan dengan harkat dan martabat manusia. Yesus malah sesuai dengan tupoksinya telah mengelaborasi makna kerja dengan lebih apik dan cantik tatkala ia merespons sebuah realitas di zamannya. Ia nyatakan, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Yohanes 6 ayat 27. Hal itu ditegaskan oleh Yesus ketika ia melihat kecenderungan orang banyak mengejar dia hanya untuk urusan perut dan tidak pertama-tama karena mukjizat yang Yesus buat. Bandingkan Yohanes 6 ayat 25 sampai 26. Yesus mengajak orang banyak agar tidak terpukau pada roti, terpenjara pada hasrat ekonomis, pada roti dan perut kenyang pada gizi, pada aspek luaran, pada jargon politik. Ia ingin mengubah mindset para murid dan orang banyak agar hidup tidak berhenti pada roti dan perut kenyang. Hidup adalah juga memahami tanda-tanda keajaiban yang Yesus presentasikan dan apa maknanya bagi hidup di keakanan. Istilah yang Yesus gunakan, makanan yang akan dapat binasa dan makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, amat menarik oleh karena ia secara langsung menetapkan status dan kategorisasi makanan yang selama ini agaknya luput dari sebuah burning issues. Di sini Yesus benar-benar menampilkan kecerdasan seorang pemimpin yang mampu secara tepat dan adekuat melontarkan gagasan tentang makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal di tengah adanya rush dari publik terhadap roti yang merepresentasikan makanan yang akan dapat binasa. Yesus selalu berupaya untuk mengubah concern orang dari hal-hal yang kini dan di sini kepada hal-hal yang akan berlangsung di keakanan, hal-hal yang bernuansa eskatologis. Sahabat, Yesus mengajak orang berpikir makrostrategis dan visioner dan tidak mikrotemporer yang hanya sesaat. Hal itu nampak begitu jelas ketika ia diperhadapkan dengan pertanyaan para murid tentang siapa yang berdosa sehingga ada orang buta sejak lahirnya. Yohanes 9 ayat 1-5 dan seterusnya. Murid-murid tengah hidup dalam arus pemikiran teologi yang sedikit matematik yang populer di zaman itu bahwa penyakit itu akibat dosa. Murid-murid tentu berharap Yesus memberi respons afirmatif tentang hal itu dengan mengacu kepada teologi yang tengah populer. Tetapi Yesus pemimpin yang cerdas, clever, dan cerdik. Ia tidak menjawab secara matematik, secara hitam putih. Yesus malah secara berani melawan dan menggugat pandangan populer yang tidak benar saat itu. Katanya, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Yohanes 9 ayat 3. Dan sesudah Yesus menjawab diplomatis pertanyaan muridnya, maka ia langsung menyampaikan butir pemikiran penting.
Dikatakan kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Yohanes 9 ayat 4. Sahabat, Yesus menyadarkan para murid untuk tidak terpukau pada realitas kekinian yang dialami dalam kehidupan berikut tafsir teologinya, tetapi melihat segala sesuatu dalam perspektif masa depan. Yesus mendorong agar para murid mendayagunakan waktu yang ada sehingga optimal dalam menjalankan tugas pelayanan. Karena waktu itu amat terbatas dan ada saatnya kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Kitab Pengkhotbah 9 ayat 10 dalam nada yang tidak jauh berbeda dari ungkapan Yesus menyadarkan dan mendorong umat agar melakukan pekerjaan itu sekuat tenaga. Bekerja adalah sebuah kesempatan terbaik selama masih ada nafas kehidupan. Dengan narasi yang cukup keras, Pengkhotbah menyatakan bahwa dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat. Selama masih hidup, masih bernafas, lakukanlah pekerjaanmu. Penyadaran dengan narasi yang keras karena dikaitkan dengan kematian, sahabat, bisa tetap bermakna dan tidak vulgar sejauh kita memahami bahwa masa waktu kehidupan kita amat terbatas. Pada kisaran 70-90 di dunia ini, senyampang ada waktu dan nafas masih berhembus. Marilah terus bekerja, memberi yang terbaik bagi Allah dan manusia sesuai dengan tuntunan agama, sejalan dengan teladan Yesus Kristus. Di era pandemi sekarang ini, kita tetap dapat bekerja dari rumah, work from home. Itu istilah kerennya di zaman COVID-19 ini. WFH kata orang. Ketika itu kita bukan menjadi chef di dapur atau tidur-tidur santai saja. Kita tetap bekerja dengan target dan melaporkan pekerjaan kita kepada bos di kantor. Di zaman pandemi bekerja tetap dilakukan, gaya dan polanya yang bisa berbeda. Sahabat, ayo bekerja. Bekerja itu mulia. Demikian tulisan Pendeta Wenata Sahirin dalam Info dan Opini. Terima kasih Anda sudah meluangkan waktu Anda bersama kami. Jika Anda berkenan, Anda bisa membagikan tayangan ini dan mengklik tombol subscribe dan juga gambar lonceng untuk mendapatkan tayangan terkini dari channel YKB GKI TV. Terima kasih, sampai jumpa.